Kalau Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu berarti sesuatu yang berharga yang dia berikan, dan itu sakit, saudara. Sakit. Dan ekspresi sakitnya Allah maupun manusia Yesus itu terekspresi waktu dia bicara, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa harus meninggalkan anaknya. Kenapa? Anaknya sedang menanggung dosa manusia. Dan anak juga merasa ditinggal bapaknya. Itu sakit. Itu yang namanya pengorbanan, sacrifice. Itu yang kita percayai, saudara. Jadi pengorbanan Kristus, pengorbanan Bapa itu bukan sandiwara. Itu benar-benar menyakiti hati Allah. Mendukakan hati Allah. Oh, kok nggak suka kok Allah berduka? Roh Kudus aja bisa didukakan kok. Allah berduka. Bapa berduka waktu Yesus mengorbankan dirinya. Waktu Yesus berteriak Eloi Eloi lama sabatani. Artinya Yesus benar-benar sebagai God-man. Dalam skemanya sebagai God-man. Dalam keadaannya sebagai manusia Allah itu, dia belajar jadi taat dari apa yang dideritanya. Kalau dia bisa mengikuti kehendak Bapaknya, kita juga bisa. Karena yang kita teladani bukan Allah manusianya dalam pengertian Allah jadi manusianya, tapi pikirannya sebagai Allah yang mau jadi manusia. Dan kita teladani skemanya, keadaan manusia Allahnya itu Allah manusianya yang taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib untuk melakukan kehendak Bapa. Itu pikiran dan perasaan Kristus. Kenapa saya ngotot terus jelasin ini kepada saudara? Untuk sebenarnya sederhana tujuan utamanya. Menjelaskan kepada saudara bahwa meneladani Kristus tidak harus mengorbankan inkarnasinya dan praeksistensinya sebagai Allah. Just it. Itu aja yang saya mau tekankan sebenarnya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dia pokok keselamatan. Artinya kalau kita mau selamat, berpegang pada pokok itu. Kalau kita mau selamat, pandang pokok keselamatan itu. Teladani hidupnya, bukan teladani yang lain, tapi teladani hidup Tuhan Yesus. Terakhir, 1 Yohanes 2 ayat 6, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita ngomong kita hidup di dalam Allah, kita berhutang untuk hidup seperti Yesus hidup. Saudara ngaku Kristen, saudara berhutang untuk hidup seperti Yesus hidup. Miliki pikiran dan perasaannya. Bukan menjadi Allah yang jadi manusia, tapi pikiran dan perasaan Kristus. Yang tidak mementingkan diri sendiri, yang taat kepada kehendak Bapaknya. Itulah skema Tuhan Yesus yang kita teladani. Dan sekarang kita bisa membuat skema hidup kita berdasarkan skema hidupnya Dia. Gambar hidup kita, perjalanan hidup kita berdasarkan perjalanan hidupnya, yang tidak mementingkan diri sendiri dan taat melakukan kehendak Bapa sampai mati. Saudara menerima firman Tuhan ini, amin. Saudara diberkati, amin.